Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Sirilus Serenitus bersama IM tentunya Sirilus Serenitus, dan selamat datang kembali di konten DJ Fantasi teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan channel ini, aku atau bahkan konten ini pun aku akan kasih sedikit perkenalan singkat ya teman-teman. Jadi DJ Fantasi ini untuk di channel ini adalah salah satu konten yang mungkin dari dulu itu yang paling banyak ditonton lah ibaratnya. Jadi uh, DJ Fantasi itu kepanjangan dari desain jersey fantasi teman-teman. Jadi desain jersey yang aku bahas di sini itu adalah murni buatan aku ya teman-teman, dan ini tuh murni desain fantasi aja. Jadi ini bukan yang dipakai real oleh timnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat desain ini terus berpikir bahwa ini akan dipakai di real life, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini murni konsep desain fantasi dari aku aja gitu teman-teman. Jadi ya, untuk di episode kali ini teman-teman, karena di DJ Fantasi yang sebelumnya itu kan aku udah bikin tentang desain jersey timnas Indonesia home dan away, yang merah sama yang putih. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa nonton di atas, aku kasih cards ya, teman-teman bisa lihat di situ. Dan kali ini aku bahas lagi untuk jersey timnas Indonesia, tapi yang membedakan ini adalah untuk jersey kipernya teman-teman. Jadi di DJ Fantasi yang dulu juga aku pernah bikin desain jersey untuk timnas Indonesia, tapi itu pun hanya pemain dan tidak ada jersey kipernya teman-teman, dan itu pun hanya tampak depan, tampak belakang nggak ada. DJ Fantasi yang kali ini aku jalankan itu tampak depan dan tampak belakang juga sampai ke kaos kaki teman-teman. Oke, jadi ya, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja lihat ke desain jersey fantasi untuk kiper timnas Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah diperlihatkan ya langsung di sini. Ini adalah jersey kiper untuk timnas Indonesia. Di sini ada, anggap saja nih home dan away ya. Jadi ada dua di sini, warna kuning dan warna hitam. Untuk warna kuning ini dikombinasikan dengan warna hitam, sedangkan yang hitam dia dikombinasikan dengan warna emas teman-teman. Lalu juga untuk tema utamanya, kalau yang untuk jersey pemain itu ya, itu temanya adalah One Nation One Vision kalau nggak salah ya, jadi satu negara satu visi. Tapi untuk jersey kiper ini aku tuh konsepnya adalah Nusantara's Greatest Shield atau perisai terbaik Nusantara teman-teman. Jadi karena penjaga gawang itu kan bisa dibilang pertahanan terakhir dari sebuah tim ya. Jadi dia benar-benar pertahanan terakhir, dan itu di sini aku membuat metaforanya itu adalah shield atau tameng. Jadi tameng terbaik Nusantara gitu teman-teman. Ya mungkin kalau di level timnas sendiri teman-teman juga tahu lah ya, kita tuh kelimpahan banyak kiper-kiper bertalenta yang bagus-bagus ya teman-teman. Mau yang dia pemain keturunan maupun yang dia tumbuh dari ya hasil kompetisi di dalam negeri sendiri, tuh aku rasa kiper-kiper Indonesia sekarang cukup mumpuni, jadi layak lah diberi gelar tameng terhebat Nusantara ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sekilas ya, untuk jersey kipernya menggunakan template yang sama dengan yang pemain. Cuma di sini ada beberapa perbedaan di antara yang jersey home dan away. Tapi untuk secara keseluruhan itu template-nya sama. Ini menggunakan template yang aku desain ya. Kalau mock-up-nya memang mock-up dari, maksudnya ya ada dari internet, cuman untuk model jahitan atau desain template-nya itu aku bikin sendiri, dan itu sebenarnya dari tahun 2024, cuman belum pernah aku wujudkan sama sekali jadi jersey di real life teman-teman. Dan ya sekilas seperti ini, aku akan jelasin lebih detail satu persatu. Untuk logo timnasnya sendiri juga aku udah bahas di DJ Fantasi yang versi pemain ya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke yang jersey home teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini jadi jersey home untuk yang kiper ya, karena kan kita home-nya jersey merah. Jadi pasti untuk kipernya biar kontras, aku pakai warna kuning seperti yang dipakai sekarang pun Erspo ya, yang seperti ini ya. Itu kan warna kuning juga, dia kontras untuk yang home. Tapi ya untuk kalau desain jersey fantasiku yang kali ini itu dia untuk kiper home dan away sama ya teman, maksudnya template-nya sama. Kalau yang Erspo itu kan dia jersey kiper itu ada 3 ya kalau nggak salah ya, itu ada 3 dan itu template-nya beda semua teman, jadi model jahitannya beda-beda semua dan aku sangat apresiasi itu teman-teman. Tapi di sini aku bikin dengan template yang sama dan hanya ada sedikit perbedaan minor-minor dikit ya teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, bahwasannya itu kita mengangkat kayak konsep Nusantara's Greatest Shield atau tameng terbaik Nusantara, dan itu aku wujudkan melalui pattern yang mungkin teman-teman bisa lihat ya di background belakang itu secara lebih jelas. Itu pattern yang terinspirasi gitu ya, terinspirasi dari bentuk tameng suku Dayak ya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya teman-teman. Jadi dia dari tameng suku Dayak, karena ya aku suka bentuknya teman-teman, karena untuk biasanya tameng-tameng konvensional itu kan kurang apa ya, kurang menunjukkan identitas Indonesia gitu. Tapi menurut aku untuk tameng yang suku Dayak itu tuh kayak kita sekali lihat tuh tahu itu tameng dari Indonesia teman. Jadi kayak oke, untuk memvisualisasikan itu aku pakai inspirasi dari tameng Dayak itu teman-teman. Itu salah satu alasannya kenapa aku pakai itu. Dan ya untuk jersey kiper home ini warnanya kuning dengan kombinasi hitam dan ada sedikit putihnya teman-teman ya. Kuningnya ini hampir ke seluruh bagian, cuman yang enggak bagian kerah, sama ada stripping dikit sama bagian panel samping sini ya teman-teman. Panel sampingnya aku pakai hitam, lalu ada strip putihnya sedikit di bawah. Lalu di bagian torsonya sendiri itu pattern yang aku bilang tadi, tameng suku Dayak itu secara repetitif ya, dia berulang gitu patternnya, cuman dia susunannya tidak benar-benar lurus tapi interlock teman-teman, jadi kayak saling mengunci gitu ya teman-teman, sampai ke bagian bawah full depan belakang teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Lalu di bagian lengan sendiri sebenarnya ini tuh dia lengan pendek, tapi ini bisa dikasih kayak lengan panjang, versi lengan panjangnya gitu teman-teman. Dia kalau lengan panjang bisa sampai ujung, tapi kalau untuk lengan pendek dan pakai mindset kurang kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu sampai bagian kaos kaki pun juga warnanya juga kuning ya teman-teman, dan ada kombinasi hitam dan sedikit kuning yang lebih gelap, itu menyesuaikan dengan yang bagian torsonya itu, bagian patternnya ya teman-teman. Untuk logo apparel juga hitam, MDT-nya ya juga hitam. MDT itu yang mungkin teman-teman yang masih bingung itu yang ada di bawah logo Garuda ya, yang di jersey-nya itu match day transfers ya, itu biasanya untuk menunjukkan ya jersey-nya itu dipakai di match yang mana ya. Cuman untuk di real life sendiri itu ya aku juga sedikit mempertanyakan kenapa timnas kita tuh masih belum pakai MDT gitu. Kayak biasanya tuh kayak yang pakai MDT tuh di turnamen resmi ya, tapi kita pun di turnamen resmi itu masih belum pakai teman-teman. Mungkin Erspo ya, kalau mungkin berkenan untuk ya Erspo, mungkin kedepannya kalau turnamen resmi timnas Indonesia bisa lah dikasih MDT gitu, jadi ada yang spesial dari Match World Jersey ya. Match World Jersey itu sendiri itu ada jersey yang dipakai pemain langsung ya di pertandingan, jadi untuk membedakan aja gitu dari player issue yang dijual di pasaran sama yang dipakai pemain tuh ada bedanya, ada yang spesial gitu. Jadi ada memorabilianya, pengingatnya tentang match itu teman-teman. Harapannya sih seperti itu ya, mungkin Erspo bisa mewujudkan gitu ya. Semuanya
di sini kalau desain aku kombinasinya hitam semua, jadi benar-benar kontras dan terlihat jelas ya teman-teman. Untuk desainnya kurang lebih untuk template-nya ya sama kayak jersey home ya. Di celana sendiri hanya ada stripping sedikit, menyesuaikan stripping yang ada di jersey atasnya ya. Lalu di atas playernya sendiri itu bagian sini ya, itu ada tulisan Indonesianya teman-teman. Ya, jadi mungkin di sini agak terlihat lebih jelas ya, ada Indonesianya dengan warna emas. Dan ya harapannya itu kan filosofinya adalah Indonesia emas gitu ya. Maksudnya generasi sepak bolanya itu generasi emas gitu ya. Bukan Indonesia cemas ya, bukan ya teman-teman. Tapi Indonesia emas, harapannya seperti itu. Dan itu di atas nama pemain ya, karena ya pemain itu nggak ada yang lebih besar dari tim ataupun negara gitu teman-teman. Dan fontnya juga aku di sini makainya font yang memang ada di pasaran ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin font khusus, karena kalau setiap konten di DJ Fantasi dibikinin font sendiri ya pasti pusing teman-teman. Mungkin kedepannya aku akan bikin satu font yang font original aku sendiri dan nanti dipakai di desain-desain jersey fantasi ya, mungkin teman-teman. Tapi untuk saat ini aku pakai font yang sudah ada aja dulu teman-teman. Oke, untuk displaynya sendiri dari tadi teman-teman juga lihat itu ya sama lah konsepnya sama yang di DJ Fantasi sebelumnya. Dia kayak di ruangan gitu, terus ada logo Garudanya di belakang ya, ada crashnya Garuda, terus ada lampunya di belakangnya. Dan jersey-nya pun nggak tersinari cahaya gitu ya. Terus di situ di bagian kiri kalau kalian nonton ya, itu ada logo Garudanya yang versi flatnya ya, Indonesia gitu. Lalu Indonesia National Team 2026 Home Goalkeeper Fantasy Jersey teman-teman. Yang desain by Sernius. Sernius itu buat teman-teman yang belum tahu adalah brand aku sendiri ya, yang sedang aku rintis gitu teman-teman ya. Itu ada di konten di channel ini, Brand Journey namanya teman-teman. Kalian bisa juga cek konten Brand Journey di cards di atas, aku juga kasih di cards ya. Jadi kalian kalau kepo-kepo tentang gimana sih perjalanan untuk merintis brand sportswear itu, kalian bisa lihat di konten itu teman-teman. Oke, nggak banyak yang bisa aku bahas ya, karena ya kurang lebih sama lah ya template-nya, cuman ya aku menjelaskan aja filosofi dari desainnya. Lalu kita langsung aja ke jersey kiper yang away teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah ada di jersey kiper yang away, dan ini itu masih dengan template yang sama yang jersey kiper yang home. Cuman ada sedikit perbedaan, yaitu bagian garis di sepanjang pundak ya, depan dan belakang. Itu biar sedikit membedakan. Dan ya untuk yang jersey away seperti yang aku bilang di awal-awal tadi, bahwasanya jersey away kiper itu aku pakainya hitam dan kombinasinya emas teman-teman ya, emas. Sama untuk desain di torsonya itu dia pakainya abu-abu gelap, jadi masih ya monokrom tapi masih tetap lumayan kontras ya dengan bagian bodinya. Untuk susunan ya kurang lebih sama. Untuk nomor dada itu ada di bawah logo aparel, semuanya di sini serba emas ya. Dan kenapa kombinasinya hitam dan emas ya, karena menurut aku tuh kayak kelihatan gagah ya teman-teman. Apalagi biasanya jersey kiper itu tuh kayak apa ya, dia itu dibuat kontras warnanya, cuman jarang yang kesannya itu gagah. Karena biasanya jersey kiper itu yang sedang tren akhir-akhir ini ya teman-teman, warnanya itu dia yang sangat jreng, kayak orange, kuning atau hijau stabilo, atau bahkan kayak biru, yang biru-biru volt gitu ya. Dan ya menurut aku ya memang kontras, cuman aku pengen bikin satu kayak jersey kiper itu yang dia kesannya gagah teman-teman, karena dia kan di sini aku pakainya konsep dia sebagai tameng terbaik, pertahanan terakhir.
apalagi ini ibaratnya jersey untuk main away atau tandang gitu ya ke tempat lawan. Aku pengennya tuh bikin kesannya tuh pertahanan yang kokoh gitu ya, makanya warnanya hitam kombinasinya emas. Dan itu juga kayak apa ya, eh secara visual pun dia itu menyesuaikan sama warna crestnya ya teman, yang tameng burung garuda itu teman-teman. Nah untuk desain di torsonya sendiri itu sama-sama aja sebenarnya teman-teman. Dia nggak banyak perubahan dari yang home tadi, cuman bedanya di sini dia warna utama kerahnya tuh sama kayak yang bagian bodinya teman. Kalau yang home tadi kan dia warnanya hitam gitu ya, sedangkan bodinya kuning gitu teman. Jadi di sini aku dia lebih monokromatik tapi dimainkan di pola yang garis emas yang di pundaknya. Lalu kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, yang di home tadi sebenarnya juga sama, ada authentic tag dan juga brandingan kain motion wear ya. Kalau di celana itu di bagian belakang bawah ya teman-teman. Itu untuk desain secara keseluruhannya ya. MDT juga dia dalam warna emas juga, semuanya disesuaikan dengan warna emas. Untuk display ya sama-sama aja, nggak ada perbedaan sama yang tadi, cuman beda di tulisan aja. Ini away tadi yang home. Nah mungkin aku mau kasih sedikit lihat ya, patternnya sendiri itu gimana dalam vektornya gitu ya. Dan sekarang kita langsung lihat aja teman-teman. Nah kurang lebih itu seperti ini teman-teman. Patternnya itu dia bentuknya kayak tameng Dayak gitu, suku Dayak ya. Kalau desain dalamnya sendiri tuh enggak 100% kayak yang ada di tameng suku Dayak, cuman terinspirasi aja untuk desainnya seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi enggak 100% ngambil dari desain yang sudah ada, tapi ini memang inspirasi aja dari situ teman-teman. Mungkin aku juga mau kasih tunjuk gimana penerapannya di bagian jersey-nya ya teman-teman. Ini kira-kira untuk mock up-nya ya teman-teman. Waktu aku desain itu kurang lebih tampilannya seperti ini, tapi aku akan tunjukin di dalam jersey-nya itu sendiri seperti apa ya teman-teman. Nah jadi seperti ini kurang lebih teman-teman untuk tampilan dalamnya ya. Jadi kalau aku desain itu, kalau tadi previewnya ini itu lebih di layer dalamnya, gimana kalau aku desain ya. Jadi kurang lebih seperti ini penyusunannya. Dan di sini kalian bisa lihat penerapan pattern yang aku bikin tadi ya. Itu penyusunannya seperti ini teman-teman ya. Dan di sini ya seperti aku bilang tadi, ada authentic tag dan ada brandingan dari motion wear itu sendiri. Dan ini penempatan logo dan nomor dadanya seperti ini teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk dalamnya. Jadi kalian bisa lihat kira-kira dalamnya itu seperti apa teman-teman. Oke, jadi itu kurang lebih untuk DJ Fantasi episode jersey kiper timnas ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa komen ya, kalian lebih suka yang mana, yang kuning atau yang hitam, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan nextnya untuk konten DJ Fantasi, kira-kira untuk kalian mau aku desainin untuk tim mana teman-teman ya. Kalian bisa komen juga di kolom komentar di bawah, atau bahkan kalian ngasih aku challenge juga bisa. Misal Bang, gimana kalau bikin desain jersey fantasi buat apa, misalnya JKT48 gitu ya. Aku usahakan untuk bikin juga. Jadi teman-teman bisa request saja di kolom komentar di bawah ya. Nanti sekiranya aku bisa mewujudkan ya, pasti aku akan bikin konten teman-teman. Oke. Dan ya jangan lupa juga nonton DJ Fantasi yang lain dan konten-konten Brand Journey juga buat teman-teman yang penasaran gimana aku merintis brand sportswear itu sendiri ya. Dan buat teman-teman ya yang mungkin berminat mau bikin jersey juga di real life itu, kalian bisa cek juga di IG-nya Serneus Laboratory ya. Itu linknya ada di description box di bawah. Atau kalau kalian pengen lihat katalog-katalognya Serneus Apparel itu sendiri yang dijual secara retail ya, yang kalian bisa beli itu tanpa harus bikin custom, itu juga ada di IG-nya Serneus Apparel. Itu linknya juga ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau kalian pengen langsung cek-cek produk yang sudah
ada di online shop, bisa cek di Tokopedia dari Xenius Apparel, dan juga TikTok Shop dari Xenius Apparel, teman-teman. Dan untuk konten-konten singkat yang update-update singkat, kalian bisa follow juga di TikTok aku ya. Itu juga aku taruh link di bawah, dan juga di TikTok dari Xenius Apparel itu sendiri kalau setiap ada update konten untuk produk-produk baru, teman-teman. Dan jangan lupa like ya kalau teman-teman yang suka sama konten ini, komen juga seperti yang aku bilang tadi, kira-kira mau dibikinin desain jersey fantasi tim mana, atau kalian suka yang mana. Dan juga jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang, teman-teman. Dan tentunya kalau channel ini bisa berkembang, harapannya konten-kontennya pun juga bisa semakin lebih bagus dan berkualitas, teman-teman. Dan sekali lagi ini disclaimer aja, ini desain fantasi, teman-teman. Jadi bukan jersey yang dipakai beneran oleh timnas. Ya mungkin di masa depan nanti aku bisa mendesain untuk timnas. Ya amin gitu ya. Cuman untuk saat ini konten ini adalah konten murni dari kreasiku sendiri, teman-teman. Oke, jadi nggak usah dipertanyakan, dan aku juga tidak membuat konten ini itu untuk apa ya, ibaratnya menyaingi Erspo, itu enggak, karena ini murni dari ideku aja, teman-teman. Jadi kalau aku yang desain kira-kira seperti ini gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di konten-konten serius berikutnya, teman-teman. Oke, see you, bye.